مخلصا له الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Hadirin rahimakumullah, syukur tak henti-hentinya kita panjatkan, kita sanjungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada manusia paling mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, kepada para tabi'in, insyaallah. Salam serta salamnya mudah-mudahan sampai kepada kita yang hadir di masjid. Hadirin rahimakumullah, sekedar mengulangi apa yang telah disampaikan oleh para ustadz, guru-guru kita yang ada di mimbar ini. Setidaknya hati manusia itu terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama disebut dengan qalbun salim, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Inilah hati-hati di mana pada hari itu tidak ada manfaatnya deposito yang kita simpan di bank, uang banyak. Yauma la yanfa'u malu wala banun, anak-anak yang kaya dengan gelar-gelar akademis, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali sekelompok orang dengan menghadap kepada Allah biqalbin salim, hati yang selamat, hati yang bersih. Yang kedua ada kelompok qalbun marid, hati yang sakit, senang melihat orang lain sedih, sedih melihat orang lain senang. Ini adalah qalbun marid. Fi qulubihim maradun, dalam hatinya adalah sakit. Fazadahumullahu maradu, dan tambah-tambahlah kesakitannya. Maka puasa merefleksikan kita memiliki empati yang amat dahsyat. Tidak hanya sebatas kesolehan retorika yang ada dalam mulut kita, tetapi membangun rasa empati dan simpati. Betapa bagus-bagusnya hidangan makanan yang ada di rumah kita masing-masing. Sementara anak-anak di Gaza dan di Palestina hari ini kelaparan. Rumah sakit dihancurkan, anak-anak yang tidak berdosa dibantai. Ibu-ibu yang tidak berdosa juga dibantai oleh kekejaman kafir-kafir Yahudi. Muncullah empati kita. Ya, setidaknya kita tidak bisa berjihad dengan harta kita, bi amwalihim wa anfusihim, dengan jawarida kita, tapi dengan doa setidaknya. Mungkin kita tidak bisa tidak berlebihan jika kita tidak sakit melihat penderitaan saudara-saudara kita di sana. Patutkah kita mengatakan kepada diri kita, masihkah kita pantas dipanggil sebagai seorang manusia? Terlebih-lebih pantas kita dipanggil sebagai seorang muslim. Idastaka unun tada'a sa'iru jasadihi bisyarri wal humma. Apabila salah satu anggota tubuh itu sakit, maka sakitlah seluruhnya. Maka ketika ada pertanyaan dari malaikat, man ikhwanuka, siapakah saudaramu? Kita tidak
maka kita jawabnya secara universal, mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, di belahan manapun, di dunia manapun. Kita dipersaudarakan dalam iman, dalam Islam. Oleh sebab itulah ada sebuah cerita, suatu masjid yang selalu ribut dengan sholat tarawih 334, 332 dan 442. Lalu ada tokoh yang mendatangi seorang ulama. Bagaimana di masjid kami selalu ribut sholat tarawihnya 332 dan 442. 443 dan 223. Apa kata ulama itu? Baiknya setelah beres sholat isya itu segera digembok saja masjid itu. Tidak harus diadakan sholat tarawih. Karena apa? Karena mempertahankan persaudaraan dan persautuan di antara kita wajib. Sementara sholat tarawihnya adalah sunnah. Al-usul qabla al-furu', mengutamakan yang pokok daripada yang sunnah. Walaupun kejadiannya tidak pernah terjadi di masjid kita, alhamdulillah kita selalu indah dengan persamaan. Begitu juga selalu indah dengan perbedaan. Perbedaan itu adalah rahmat untuk kita semua. Yang ketiga adalah disebut dengan qalbun mayyitun, hati yang sudah menjadi bangkai, menjadi mayit. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sungguhnya orang-orang kafir diberi peringatan ataupun tidak diberi peringatan, fahum la yu'minun, mereka tidak akan percaya. Satu di antara akibat celakanya orang-orang kafir adalah sifat ngeyel. Sifat ngeyel, sifat kumaha aing bahasa kitanya. Orang-orang yang tidak percaya. Bahkan termasuk ada yang kita dengar salah satu mantan presiden kita dengan sangat gagahnya, para ustadz, para mubalik berbicara surga dan neraka. Emangnya dia sudah melihat surga dan neraka? Begitu juga dengan anaknya pernah kita dengar. Kalau bangsa ini ingin maju, maka hapuskanlah pendidikan agama di negeri kita ini. Maka hari ini, ya, termasuk pendidikan agama pun ada upaya untuk dihilangkan. Maka dikedepankan adalah pendidikan akhlak dan budaya. Betapa keji dan biadabnya Zionis Yahudi itu yang telah membantai saudara-saudara kita karena dia tidak meyakini bahwa setelah kematian adanya dibangkitkan seluruh manusia dan kita akan mempertanggungjawabkan amalan kita masing-masing. Satu di antara sifat ngeyelnya adalah ketika Al-Quran dibacakan, mereka menuduh bahwa Al-Quran adalah sebuah dongeng. Jangan sampai mindset kita itu juga adalah seperti itu, seperti orang-orang kafir. Quran adalah dongeng-dongeng belaka. Quran adalah sihir. Lebih gila lagi tuduhan orang kafir mengatakan Muhammad sebagai manusia gila, majnun. In hada illa sihrun mubin, dan pembawanya adalah manusia-manusia yang telah kehilangan akal sehatnya. Oleh sebab itulah satu di antara tangisan dan jeritan orang-orang kafir yang ngeyel tadi dalam Fusilat ayat 29. Wa qala alladziina kafaru rabbana arinal ladzaini adallana minal jinni wal insi naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Berkatalah orang-orang kafir, Rabbana arinal ladzaini, wahai Tuhan kami, perlihatkanlah dua golongan kepada kami. Satu, setan dari golongan jin, yang kedua setan dari golongan manusia. Laqad adallana, setan dari golongan jin dan manusia itulah yang telah menyesatkan kami. Naj'alhuma, akan kami jadikan kedua setan itu tahta aqdamina, di bawah telapak kaki kami. Liyakuna minal asfalin, bahkan akan kami simpan di tempat yang hina dina.
Tetapi tangisan, jeritan, dan penyesalan orang-orang kafir tidak ada manfaatnya akibat kenyeyelan mereka, akibat kediabadan mereka, akibat tidak adanya hati nurani mereka ketika hidup di dunia ini. Mudah-mudahan seluruh rangkaian saum kita di bulan Ramadan, saum kita, tadarus kita, zikir, infak, dan sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merealikan kita, mengumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kulit kita semakin hari semakin tua, insya Allah kita ikuti dengan akhlak semakin mulia. Jangan-jangan Ramadan ini adalah Ramadan terakhir untuk diri saya pribadi. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله مخلصا له الدين